Halo guys, jadi balik lagi ke podcast Exodus. Dan kali ini kita pengen bahas nih tentang followers banyak tapi pada nggak percaya nih. Oke. Nah itu kenapa bisa ada followers yang banyak tapi kok nggak dipercaya gitu? Kalau menurut kalian gimana? Salah satu hal yang paling gampang ya kalau misalkan kenapa bisa followers banyak tapi banyak orang yang nggak percaya. Karena dilihat dari konten yang dia kasih kepada viewersnya. Bisa aja juga kan kayak misalkan nih dia punya followers banyak kayak oke, dia ngadain giveaway begini tapi giveaway dia settingan gitu kan. Nah itu kan bisa ya memang sih ngebuat orang-orang buat follow dia, jadi kan followers dia bakal banyak. Tapi ternyata pas dilihat-lihat lagi yang menang adalah cuman orang-orang yang dia setting. Nah itu kan bikin salah satu hal yang bisa bikin followers dia banyak tapi dia nggak dipercaya sama orang. Itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut aku sih mirip, cuma yang aku tekanin itu kenapa? Karena mungkin bagi sebagian orang tips biar kata kamu sukses sebagai influencer itu kamu lihat dari growth doang, kayak follower yang tinggi, viewer kenceng gitu-gitu. Tapi mereka sebenarnya nggak sadar gitu. Mereka tuh sebenarnya bangun trust gak sih ke viewernya gitu. Mereka cuma bangun reach-nya doang, jangkauan luas, tapi trust-nya rendah. Mungkin bisa aku ambil contoh ya, case kayak influencer yang bener bangun selain growth-nya kenceng, tapi dia bisa bangun reach-nya bagus. Itu mungkin contoh kayak misalnya aku anggap Jerome Pauline menurut aku. Karena dia tuh walaupun karena edukator gitu kan, dia tuh benar-benar jelasin perjalanan hidupnya dari yang anak SMA, kuliah lancar gitu, bagus semua. Itu nggak ada yang kayak seperti Valdo bilang settingan gitu. Dia benar jelasin journey ini dia clear gitu. Itu bikin orang kayak percaya gitu bahwa nih perjalanannya tuh serius gitu. Dan juga kan kita lihat lagi kalau misalkan followers banyak tapi misalkan nggak ke reach gitu kan, itu kan bisa banyak faktor. Salah satu faktornya mungkin aja dia beli followers. Nah itu kan yang bikin memang secara angka followers dia tinggi, tapi ya balik lagi dia nggak di-trust oleh viewers dia sendiri. Iya. Dan yang follow pun belum tentu harusnya tahu dia ya kalau beli ya. Nah, dan juga kan mungkin aja banyak orang-orang yang ternyata followersnya banyak tapi orang-orang malah nggak tahu gitu kan. Itu kan sering banget terjadi gitu. Nah itu berarti kan ngomongin trust ya. Nah gimana sih cara bangun trust itu ke influencer tersebut tuh biar semua orang tuh trust ke dia? Itu caranya gimana tuh kira-kira? Cara paling gampang kalau menurut saya sih paling gampangnya adalah bikin personal branding terhadap si kreator tersebut. Seperti contoh, mungkin dia dari awal udah bikin ini di akun ini dia mau bikin personal branding yang kayak begini. Nah jadi kan gampangnya adalah orang-orang bakal tahu nih perjalanan dia, dan dia bikin kontennya kan pasti kan yang tentang yang ngebuat personal branding dia kayak begitu. Nah dengan adanya dia membuat personal branding kan bisa membuat orang-orang jadi trust nih. Karena dari lama dia udah bikin konten yang kayak gini, gak mungkin dong dia kayak settingan tentang apa yang telah dia buat. Itu sih kalau menurut saya. Oke kok. Sebenarnya mirip sih, karena personal branding itu kan bukan cuma bangun citra kamu, tapi kayak bangun personal kamu. Ini maksudnya itu kayak kamu tuh bangun fondasi buat diri kamu di mata orang lain gitu. Jadi kayak misal kamu ini seorang edukator gitu atau content creator game apa gitu. Orang tuh kalau misalnya suruh tebak itu atau suruh kayak mikir langsung tertuju ke kamu gitu. Berarti secara nggak langsung sebenarnya tuh kamu sudah percaya sama dia, karena pas ditanya kamu langsung tahu si dia ini yang content creator game itu loh kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya sih jadi keinget yang kejadian waktu 2017-18 ya, 18-19 ya, yang waktu Just No Limit suka giveaway itu handphone, uang atau apa. Itu kan ada yang trust, ada yang enggak. Cuma gara-gara satu kejadian deh, gue lupa karena apa, itu jadi orang kurang trust loh. Nah itu karena mungkin kelakuan Just No Limitnya atau pure karena netizen itu yang ngomong?
Kalau lebih ke arah malah ke arah kreatornya kalau menurut gue. Para kreator ya. Maksudnya bukan kreator Just No Limit ya, tapi orang-orang yang meniru konsepnya si Just No Limit itu. Oh iya. Karena Bener. mungkin kalau kita ngelihat fenomena baru nih kayak Just No Limit tuh bikin konten sebuah kayak gue mau giveaway nih tapi lu harus follow gue dulu atau nggak harus komen dulu. Nah itu kan bikin suatu hal yang baru nih untuk konten yang kalau 2017-18 itu kan masih konsepnya baru banget. Dan orang-orang kan kayak kayaknya bagus nih kalau misalkan gue coba buat tiru. Nah tapi dengan kreator-kreator lain itu caranya yang salah. Nah makanya orang-orang kenapa bisa nggak trust ya karena itu kalau menurut gue. Ya sih sama, soalnya bener kalau konsep kayak giveaway gitu kan awal menarik ya, tapi emang gampang ditiru gitu. Kayak bangun brand kamu tinggal rekrut beberapa orang, tinggal kamu setting aja tuh giveaway-nya berapa, follower berapa, hadiahnya apa, bahkan cuma perputaran doang kan. Benar ya awal. Ya kalau apalagi kalau misalnya kayak kita lihat netizen ini kan kadang suka ada yang gampang ke trigger ya, kayak ini ya ke bawah arus lah. Iya, ke bawah arus gitu. Jadi emang sebenarnya berisiko juga. Ya, benar sih. Kalau sekarang yang kayak gitu siapa? Willy Salim. Iya, bisa ya. Ramai lah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang kayak followers, kan ini kan ngomongnya kayak followersnya tinggi tapi nggak dipercaya. Jadi kan ada kreator-kreator yang harusnya followersnya lebih rendah, tapi itu di-trust oleh si sama viewersnya ya. Kita contoh ambil Big Mo. Big Mo. Itu kita lihat secara angka aja. Dia tuh sebenarnya kayak kita lihat ngomong dari subscriber aja deh. Itu kan sama yang lain kan masih kalah. Tapi impact-nya ke viewers dia kan yang buat dia percaya gitu. Jadi bikin viewers dia tuh ada terus. Jadi kayak anggapannya 100.000-nya dia tuh benar-benar ada 100.000 orang asli yang benar-benar support dia. Nonton. Ya, semua itu organik ya. Ya, itu organik. Jadi kan viewersnya dia percaya nih terhadap si kreator ini. Cuma soal subscribe gitu. Itu kalau misalkan yang udah banyak tapi kayak kurang rame, maksudnya bukan kurang rame ya, tapi kurang ada interaksi lah, itu kan kayak kurang trust berarti kan. Kayak dari komen sama likes itu. Kalau di Indonesia aku kurang tahu sih. Cuma kalau di luar negeri harusnya sih ada banyak. Cuma ya jangan disebut deh. Mendingan. Ya, soalnya kan takutnya malah menjatuhkan nama orang tersebut kan. Kayaknya lebih baik untuk kayaknya di-keep aja. Tapi pada intinya kalau untuk gaining trust biar dipercaya, biar followernya nggak banyak doang, itu memang harus personal branding ya. Iya. Nah, kalau selain personal branding ada nggak? Selain dari personal branding, sebenarnya ya mengunci lebih ke personal branding sih. Kamu harus ciptain unique value untuk diri kamu biar nggak beda, biar kamu beda sama kompetitor kamu gitu. Dan konsistensi sih. Iya, konsistensi. Karena kan nggak mungkin juga kayak orang-orang bakal percaya sama kamu kalau misalkan kayak lu bikin suatu konten yang cuma satu dalam setiap bulan gitu. Satu konten satu. Jadi kan orang-orang ini apa nih? Kecuali memang kalau dia udah awalnya dia bikin banyak, terus dia udah banyak orang yang trust dan tiba-tiba dia hiatus dan orang-orang menungguin dia. Nah, itu kan bisa aja. Bisa. Tapi menurut gue ada yang nyambung nih. Satu, attitude. Oh iya. Ya. Tapi benar, attitude juga. Iya, benar. Karena kalau di sosial media attitude yang nggak benar hancur nggak? Hancur kan pasti. Hancur. Habis. Apalagi yang udah tiba-tiba udah tinggi, terus tiba-tiba dia bikin attitude yang salah, udah hancur. Udah terasa hilang. Oke sih. Jadi hari ini itu aja sih pertanyaannya sih. Nah, kalau kalian penasaran juga ya sama podcast yang kayak gini, kalian boleh komen di bawah atau enggak kalian cek di akun Exodus. Nah, jangan lupa untuk komen, like, and share. Bye-bye.